anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Salam, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, semuanya on cam dulu yuk, biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Yuk, kita on cam yuk. Ayo, semuanya on cam. Yang belum on cam ya. Oke, udah semua? Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Rindu, silakan dipimpin doanya. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, nan kenangan. Sudah peta tidak berjumpa dengan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebutkan lagi. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar dengan Ibu Modi, Ibu Marifah, dan Ibu Aulia. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Ada yang tahu tidak? Teman-temannya yang tidak hadir siapa ya? Hadir semua, Bu. Kayaknya Oke, hadir. alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Nah, tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 1, subtema 1, dan pembelajaran pertama. Next, Ibu Aul. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Next, Bu Aul. Yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Tahu, Bu. Tahu. Tahu semua ya? Yuk kita cari lebih jauh. Nah, di sini ada gambar nih. Gadis kecil memakai pakaian adat. Ada yang tahu nggak ya, gadis kecil ini memakai pakaian adat dari daerah mana? Bali. Bu. Nah, kalau di belakang nih ada rumah adat. Rumah adat ini dari daerah mana ya? Bali juga. Bali juga, iya benar. Ada yang tahu nama rumah adat Bali itu apa?
Enggak, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Nama Bali, rumah adat, Bali, Bu, Bali. nama rumah adat Bali itu biasanya disebut Balai Sekapat atau Balai Manten. Nah, coba kalau makanan khas dari Bali ada yang tahu nggak ya? Ayam. Betu. Apalagi ada yang tahu? Babi guling, Bu. Bebek betutu. Iya, benar. Ada ayam betutu, bebek betutu, dan lain-lain. Next, Bu Aul. Nah, gambar yang tadi itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman budaya Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Modi. Silakan Bu Modi. Baik, Ibu Marifa, terima kasih ya. Saya ambil alih ya, Ibu. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya nih, kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang teks bacaan yang berkaitan dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu, Ibu pengen tanya dulu nih, ngomong-ngomong tentang teks bacaan, pasti kalian sering kan membaca buku cerita, buku dongeng, buku majalah, ataupun buku pelajaran kalian sehari-hari, bukan? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, dalam buku tersebut pastinya di dalamnya terdapat sebuah paragraf. Ada beberapa paragraf dalam buku tersebut ya. Nah, ngomong-ngomong itu, kalian tahu nggak sih apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya, baik Ibu jelaskan ya di sini. Nah, gagasan pokok merupakan sebuah ide utama yang dibahas dalam satu teks bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah merupakan kalimat yang berisi informasi yang memperkuat gagasan pokok. Nah, di sini biar lebih jelas nih. Coba ini tebak gambar apa yuk? Pizza, Bu. Nah, di sini ada satu loyang pizza nih. Nah, satu loyang pizza ini Ibu akan ibaratkan sebagai satu buah paragraf. Nah, di dalam pizza ini ada beberapa potongan kan ya? Coba Ibu mau tanya ke Intan, coba hitung ada berapa potongan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potongan pizza, Bu. Iya, pinter. Ada 8 potongan pizza nih. Nah, 8 potongan ini, satu potongannya akan Ibu sebut sebagai satu potongan kalimat. Jadi, ada berapa potongan kalimat dalam satu paragraf tersebut? Coba, Filza. Ada 8, Ibu. Iya, ada 8 potongan kalimat dalam satu paragraf tersebut. Nah, dari ke-8 potongan ini, 8 potongan kalimat ini, nanti satu di antaranya akan kita sebut sebagai gagasan pokok. Dan 7 potong lainnya, 7 kalimat lainnya atau sisanya akan Ibu sebut sebagai gagasan pendukung. Jadi intinya dalam satu paragraf ini pasti terdapat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Udah mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, lanjut ya, Ibu kasih sebuah teks bacaan nih. Nah, ini ada paragraf pertamanya. Coba Ibu minta tolong bacakan yang nggak on cam aja ya. Saya, Bu. Oke. Helmi mau membantu? Boleh, Bu. Oh ya, boleh. Silakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan dengan suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Helmi Mutiara. Nah, ini ada paragraf kedua. Tolong Ibu minta bantu bacakan. Coba Dava, ada Dava nggak? Ini nggak on cam nih, Dava nih. Ada, Bu. Oh iya, yuk silakan bacakan. Ada, Bu. Saya baca ya, Bu. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan
keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju jelek. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Iya, terima kasih Dava. Di sini ada paragraf 3, 4, dan 5. Ibu minta tolong bacakan. Coba Sania. Ada Sania? Ada, Bu. Oh, iya, silakan. Paragraf 3 sampai 5 nih, Bu. Ya. Oke. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Sania. Cepat sembuh ya, lagi batuk ya. Nah, selanjutnya kita sudah membaca nih paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk itu, selanjutnya kita akan mencari nih yang mana yang gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung. Selanjutnya, Bu Aul. Nah, sebelum kita menentukan nih yang mana gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung, Ibu punya cara-caranya nih. Nah, yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan cermat dan seksama. Lalu yang kedua, kalian harus benar-benar mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Nah, yang ketiga, kalian harus menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, yang keempat, kalian harus terus membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Will, salah satu contohnya nih. Salah satu contoh paragrafnya ada paragraf kedua. Nah, di dalam paragraf kedua ini ada 7 potong kalimat di dalamnya. Nah, nanti kita akan mencari tahu nih yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukungnya. Coba kita baca dulu ya dari yang kalimat pertama. Kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, di kalimat pertama ini menjelaskan bahwa ada sebuah pawai dan barisan terdepannya ada rombongan dari Maluku. Nah, yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Jadi, pada kalimat kedua ini menjelaskan bahwa ada rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, kira-kira nih, dalam kalimat kedua rombongan-rombongan dari mana ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Maluku, Bu. Maluku, Bu. Iya, betul, dari Maluku. Berarti dapat kita simpulkan nih, kalimat kedua ini membantu menginformasikan kembali kalimat pertama. Jadi, yang mana yang gagasan pokok? Yang nomor 1 bukan, Bu? Satu ya, Bu. Iya, pinter, kalimat nomor 1. Nah, yang selanjutnya, karena gagasan pokok cuma ada 1 kalimat, sisanya berarti gagasan pendukung. Yang pintar. Nah, coba kita bacakan dulu ya yang kalimat ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Itu juga masih menginformasikan kembali apa yang ada pada kalimat pertama. Nah, yang keempat, baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Itu juga masih menginformasikan kembali. Nah, yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Itu juga masih menginformasikan kembali. Nah, yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Itu juga masih menjelaskan apa yang ada pada
kalimat pertama. Dan yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Itu juga masih menginformasikan apa yang terjadi pada kalimat pertama, seperti itu. Kalian sudah mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ya, ngerti semua, alhamdulillah. Oke, untuk itu pembelajaran dari Ibu udah selesai nih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Marifah. Silakan Ibu Marifah. Baik, terima kasih Bu Modi. Nah, sekarang Ibu Marifah lanjutkan ya. Tapi sebelum itu kayaknya nih pada ngantuk ya, pada bosen. Kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, contohkan ya. Nih, seperti ini. 1, 2, 3. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. 4A kita semangat. Gitu ya. Pada bisa nggak nih? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. Yuk, sekali lagi yuk. Semangat semuanya. 1, 2, 3. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. Siang harus semangat. Oke, udah semangat semua nih. Kayaknya Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada video tentang keberagaman budaya Indonesia. Kita simak sama-sama yuk. Keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu? Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya. Karena Indonesia memiliki jumlah penduduk 271 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya. Rumah adat merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat seperti adaptasi atau cara hidup, ekonomi, dan religinya. Indonesia juga memiliki alat musik tradisional khas masing-masing daerah seperti angklung, beduk, calung, gamelan, dan sebagainya. Sikap toleransi perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman, meskipun penuh dengan keberagaman, budaya, keyakinan, warna kulit, Indonesia tetap satu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, nah tadi daripada nonton kan, bagaimana videonya? Bagus bukan? Bagus, Bu. Nah, bagus ya. Nah, Indonesia ini memiliki keragaman budaya dari Sabang
sampai Merauke. Mereka punya keberagaman budaya daerahnya masing-masing. Nah, jenis-jenis keragaman budaya ada pakaian adat, ya, suku, ada rumah adat, ada tari tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Next, Bu Aul. Ini ada pakaian adat nih. Ada sepasang gadis sama lelaki. Nah, di setiap daerah kan memiliki pakaian adat khas daerahnya nih. Nah, gambar di samping pakaian adat dari daerah mana ya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Oke, nah pakaian adat ini dari daerah Sulawesi, namanya baju bodo. Dari Sulawesi Selatan ya, anak-anak. Nah, selanjutnya ada pakaian adat dari daerah mana ini? Ada yang tahu tidak? Ini Lampung, Bu. Lampung. Iya, benar. Dari Lampung, Bandar Lampung. Nama pakaiannya itu tulang bawang. Nah, sekarang rumah adat nih. Setiap daerah kan memiliki rumah adat daerahnya masing-masing. Nah, kalau di gambar ini, rumah adat dari daerah mana ya? Padang, Bu. Padang, Bu. Iya, benar. Ini dari Padang, Sumatera Barat. Namanya itu rumah adat Gadang. Nah, selanjutnya nih ada rumah adat lagi nih anak-anak. Rumah adat dari daerah mana ya? Jakarta, Bu. Jakarta, Bu. Betawi. Iya, dari DKI Jakarta, suku Betawi, nama rumah adatnya Rumah Kebaya. Oke, anak-anak, karena tadi kan sudah lihat ada pakaian adat, ada rumah adat, dan lain-lain. Karena Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda, kita perlu memiliki sikap menghargai untuk mewujudkan persatuan dan keberagaman. Coba nih, Ibu mau tanya sama kalian, contoh sikap menghargai terhadap keberagaman yang ada itu apa saja ya? Ada yang tahu? Sikap menghargai. Tidak saling Tidak boleh sombong, Bu. Iya, benar, tidak boleh sombong. Harus saling menghargai. Terus apa lagi? main bareng. Boleh ngata-ngatain. Iya, main bareng. Tidak boleh ngejek, Bu. Benar. Iya. Nah, contoh sikap menghargai terhadap keberagaman yang ada di Indonesia ini, pertama itu kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan. Lalu harus bertutur kata sopan dan berperilaku santun. Kemudian harus menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Kemudian menjaga kerukunan dan menolong orang lain. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Aulia. Silakan Bu Aulia. Oke, terima kasih Bu Marifah. Sekarang belajarnya dengan Bu Aulia ya. Ya, kita tepuk semangat dulu yuk. Masih lemes lagi nih. Ayo. Yuk, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. Kita semangat. Sekali lagi, ayo. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. Siang-siang harus semangat. Oke. Hebat anak-anak nih. Ayo, tadi Ibu Marifah belajarnya tentang apa aja ya? Tentang beragam Indonesia itu tentang apa aja yang sudah dipelajari dengan Bu Marifah? Ada baju Adat, rumah adat, alat musik. Terus apa lagi? Pakaiannya ya tidak nih? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, pakaiannya. Kalau alat tradisionalnya sudah dijelasin belum ya sama Bu Marifah? belum, Bu. Belum. Nah, sekarang Ibu Lia akan menjelaskan tentang alat-alat musik tradisionalnya di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada alat musik tradisional, ada angklung, kendang, dan saluang.
Di sini ada gambarnya nih. Ayo dijawab ya. Itu ada tabel yang kosong. Yang kosong itu kalian isi dengan nama asal dari alat musik tersebut. Ayo, angklung dari daerah mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Wah, iya benar. Kalau kendang dari mana? Jawa Barat. Jawa Tengah. Barat. Sama Jawa Tengah kali. Iya, benar. Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, kalau saluang dari mana ya? Ada yang tahu? Minangkabau, Bu, Sumatera Barat. Iya, benar. Dari Sumatera Barat. Oke, tabel tentang ada gambar alat musiknya, ada nama alat musik, daerah asal, dan cara memainkannya, dan cara menghasilkan bunyinya. Di tabel pertama sudah Bu Lia jawab. Di situ ada gambar alat musik tradisional namanya kecapi. Daerah asalnya dari Jawa Barat. Dan cara memainkannya dengan cara dipetik. Cara menghasilkan bunyinya karena dipetik terdapat senar anak-anak. Nah, dari senar itu dia bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, sekarang tabel 2, 3, dan 4 masih kosong nih nama alat musiknya, asal daerah asalnya, dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya Rindu. Gambar apa? Suling, Bu. Iya, suling. Daerah asalnya dari mana? Dari Jawa Barat. Di Jawa Barat. Terus cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya? Cara mainnya ditiup. Iya, dengan cara ditiup. Cara menghasilkan bunyinya diapain ya? Bagian dalam bambunya. Dalam bambu. Ya, mengeluarkan udara pada lubang-lubang suling. Iya, lubang-lubang suling. Nah, yang tabel ketiga, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, mau jawab. Iya, Filza, boleh. Mana ini ya? Namanya apa nih? Itu sasando bukan, Bu? Wah, pintar. Sasando. Daerah asalnya? Dari Nusa Tenggara Timur, Bu. Nusa Tenggara Timur. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya seperti apa? Dengan cara dipetik, Bu. Iya, benar. Dipetik. Cara menghasilkan bunyinya? Nama kayak kecapi ya, Bu? Senar yang Iya, dipetik. benar. Dia memakai senar. Dari alat musik yang sudah kita pelajari, anak-anak, kita jadi tahu nih bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Sama halnya dengan manusia. Kenapa kok manusia? Coba kalian pegang leher kalian sekarang. Ayo semuanya pegang lehernya. Nih, sudah pegang lehernya semua? Ya, Bu. Nah, sudah. Di leher kalian, di bagian leher kalian, terdapat pita suara yang akan bergetar saat kalian berbicara. Maka keluarlah bunyi dari mana? Mulut. Dari mulut. Oke, coba praktekin. Bergetar tidak nih pita suaranya? Bergetar. Bergetar. Bergetar, Bu. Ya. Bergetar, Bu. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita indera pendengar. Indera pendengar kita itu apa ya? Telinga. Iya, telinga. Melalui indera telinga ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya budaya yang beraneka ragam seluruh dunia. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Tugas kalian, ayo sekarang ambil satu atau dua benda yang kalian anggap sebagai sumber bunyi. Nanti Bu Lia pilih secara acak nih. Ya, Bu. Bu Lia akan memilih Intan. Ayo Intan, alat yang dibawa apa? Saya bawa suling, Bu. Wah, suling. Suling cara memainkannya diapain ya biar bisa bunyi? Ditiup, Bu. Ayo coba praktekkan. Wih, hebat. Terima kasih, Intan. Sama-sama, Ibu.
Oke, yang kedua, kita pilih siapa ya? Filza. Apa tuh? Benda apa yang dibawa? Primitan, Bu. Wih, periwitan. Dengan cara apa itu biar bisa bunyi? Ditiup, Ibu. Gini nih, Bu. Coba. Gitu, Bu. Coba yang keras dong. Yeay. Coba. Terima kasih, Filza. Oke, jadi adalah dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau nanya tadi. Apa? Bedanya suling sama saluang apa ya, Bu? Yang tadi di alat musik. Ya, terima kasih, Filzas. Sekarang, perbedaan bunyi dan saluang. Suling itu ada 6 lubangnya, dan saluang cuma ada 4 lubang. Ya, ingat-ingat tuh. Baik, sekarang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Marifat. Bu Marifat, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Aulia. Sama-sama. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah belajar nih sama Ibu, sama Bu Modi, sama Bu Aulia. Nah, coba nih Ibu mau tanya, tadi kalian sama Bu Modi belajar tentang apa ya? Tentang Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya, tadi belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau sama Ibu tadi belajar apa? Rumah adat, keberagaman adat. Iya benar. Tadi kita belajar tentang keberagaman Indonesia dari rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Nah, tadi nih sama Bu Aul belajar tentang apa ya? alat Alat musik, sama bunyi-bunyi. Iya benar. Tadi belajar sama Bu Aul itu tentang alat musik tradisional. Nah, baik. Tadi kan kalian sudah belajar nih. Setelah ini akan ada evaluasi untuk kalian berupa quizzes. Nah, linknya akan di-share di grup WhatsApp ya. Silakan join. Itu sudah ada linknya di grup. Sama di chat nih. Belum mulai, Bu. Ya, belum ya? Bentar, masih ada yang belum masuk nih. Yuk, masuk dulu yuk anak-anak. Udah semua? Sudah, Ibu. Sudah ya? Yuk kita mulai. Kerjakan dengan teliti ya. Ini dia pemenangnya. Di peringkat pertama ada Zulfa, kedua ada Andini, ketiga ada Rima. Selamat untuk Zulfa, Andini, dan Rima akan mendapatkan reward. Makasih ya, Bu Ipeh. Nah, ini dia nih rewardnya untuk Zulfa, Andini,
Dan Rima mendapatkan 1 buku tentang aneka budaya Indonesia. Nanti Ibu kirim ke rumah kalian masing-masing ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, kesimpulan kita pada hari ini. Nah, kita harus menghargai perbedaan karena menghargai perbedaan itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Tidak boleh membeda-bedakan karena Indonesia itu tetap satu. Seperti semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Zulfa, coba pimpin doanya. Baik semuanya, kita sebelum udahan belajar, baca doa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, Ibu berpesan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap di rumah dan jangan lupa untuk lakukan 3M-nya. Apa 3M-nya? Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, pakai masker. Iya, jangan lupa ya anak-anak. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.